Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman di channel Benteng Umat SNBN. Kali ini saya akan mengangkat perdebatan antara Pendeta JJ bersama Demian yang ingin menjajakan keyakinannya. Tapi alhamdulillah kita bisa mengatasinya. Dan buat saudara dan saudariku kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua dan menjaga iman Islam kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya teman-teman, karena insya Allah jika channel ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 60% hasil dari channel ini akan disumbangkan kepada yatim piatu dan panti jompo. Bagaimana keseruannya perdebatan ini, diskusi ini antara Pendeta JJ dan Demian berdiskusi dengan saya. Yuk sama-sama kita mendengarkannya dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua untuk melindungi saudara-saudari kita dari pemurtatan dan kristenisasi yang terjadi di negeri kita ini. Dan buat saudara dan saudariku semuanya, jangan lupa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita jangan jemu-jemu selalu mengucapkan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita termasuk orang-orang yang akan mendapat syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Bagaimana keseruan diskusi ini ya teman-teman? Marilah kita dengarkan bersama-sama dan semoga bermanfaat, dan semoga ini bisa menjadi amal kebaikan kita bersama dan menjadi sebuah ilmu untuk menangkis dari kristenisasi dan pemurtatan yang terjadi. Untuk lebih serunya, marilah kita dengarkan bersama-sama diskusi ini ya teman-teman, dan semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan sudah saya jawab, tidak ada kalimatnya Yesus berkata sembahlah aku. Tidak ada, sudah saya jawab dari tadi. Dan saya langsung menjelaskan tentang penyembahan di Islam dan di Kristen itu memang berbeda. Kalau di Islam Allah SWT berfirman sembahlah aku dengan cara mendirikan masjid-masjid ini dan sembah. Kalau dalam Kristen Yesus berkata ikutilah aku, dan Yesus mengajarkan tentang hukum kasih. Karena hukum kasih itu ketika kamu melakukannya kamu sudah menyembah. Otomatis ketika Yesus berkata ikutilah ajaran-ajaranku, otomatis Yesus telah berkata sembahlah aku. Karena melakukan ajaran Yesus itu sudah menyembah. Sudah 2 kali, 3 kali, 4 kali saya menjelaskannya. Jadi tidak ada bro, saya jawab sekali lagi, tidak ada ayatnya Yesus berkata sembahlah aku dengan kalimat seperti itu ya. Karena penyembahan dalam Islam dan Kristen berbeda. Udahlah, jangan mengalihkan dulu. Kalian harus mengetahui tentang kebenaran. Apa kamu mau saya injili? Mau saya beritakan kebenaran kepada kamu? Ketika kamu mengetahui sedikit saja kebenaran itu, ya, kamu langsung keluar dari Islam dan kamu akan bertobat dan memberitakan Injil. Jangan jadi pendusta kau Demian ya. Jangan jadi pembohong. Hukum kasih itu hukum yang keberapa? Coba kau baca dulu, kau pelajari buku Biblosmu itu, hukum yang terutama menurut Yesusmu itu apa? Jangan kau mengada-ngada hukum kasih itu sama dengan menyembah. Hukum kasih itu hukum yang keberapa menurut Yesusmu? Ya. Dan kau jangan lupa bahwa roh itu adalah ciptaan Allah. Itu tertulis di dalam buku Biblos kamu sendiri. Kebenaran di dalam kedustaan ya Demian. Kau apa nggak pernah belajar baca buku Biblosmu bahwa roh itu adalah sebuah ciptaannya Allah? Pernah kau baca nggak buku Biblos kau itu? Jadi kalau buku Biblos kau aja pelin-pelan, apalagi yang membaca seperti kau? Itu tertulis di dalam buku Biblos kamu itu bahwa roh itu adalah ciptaan. Ya. Kan sudah saya jawab bro. Yesus kan menyuruh menyembah dalam roh dan kebenaran.
Kan sudah jelas penjelasan saya. Menyembah dalam roh dan kebenaran itu bukan ketika dia berkata sembahlah aku, bukan tentang itu. Menyembah dalam roh dan kebenaran itu ketika kamu sudah melakukan segala perintah-perintahnya, yaitu hukum kasih, hukum moral, kan berbeda. Kalau Islam kan harus dengan katakan sembahlah aku dulu baru mereka bisa menyembah. Tanpa kalimat itu mereka tidak akan bisa menyembah. Kalau Kristen kan tanpa kata itu mereka bisa menyembah, karena menyembah bukan dengan cara perintah. Perintah dalam arti Allah berfirman, sembahlah aku, atau Yesus berkata sembahlah aku, bukan tentang itu. Tetapi Yesus menyuruh kita menyembah dengan cara mengikuti ajaran-ajarannya. Yesus berkata Allah itu adalah roh, barang siapa menyembah harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saya sudah jelaskan berapa kali, 3, 4 kali, 5 kali, 6 kali, tapi kamu belum juga mengerti. Jangan mengarang kau Demian ya. Kau itu selalu jadi pendusta dan pengarang bebas. Menurut Yesus itu, hukum yang terutama itu apa? Kau jangan mengada-ngada. Menyembah dalam roh. Menyembah dalam roh. Banyak belajar, banyak kau baca dulu buku Biblos kau. Jadi biar nggak ngawur kau bilang roh itu adalah Tuhan, tapi di dalam buku Biblos kau tercatat bahwa roh itu adalah ciptaannya Allah. Dan Yesus juga mengatakan kasih itu bukan hukum yang terutama, tapi itu hukum yang kedua. Jadi harus banyak belajar kau Demian, jangan jadi pesorak gereja tahunan aja. Ya, tentang Bilangan 31 ayat 17 hingga 28 itu adalah hukum Taurat. Makanya hukum Taurat itu begitu tegas untuk membunuh bagi orang-orang yang melanggar hukum Taurat. Berzina itu hukumnya hukuman bunuh. Membunuh itu hukumnya harus dibunuh juga. Maka itu kalau hukum Taurat itu benar-benar tegas tentang perempuan yang hingga punya perawan lagi itu harus dibunuh. Sebab ia bersundal kepada orang lain yang bukan suaminya. Hingga tahu siapa yang mengambil hak kesulungan keperawanan itu. Yang penting bagi orang-orang Israel ialah adat istiadat orang-orang Israel itu mengutamakan hak kesulungan. Adat istiadat orang-orang Israel itu mengutamakan hak keperawanan. Dan memang benar adat istiadat orang-orang Yahudi. Kalau anak-anak mereka perempuan yang belum menikah lalu dinikahi oleh lelaki dengan pernikahan yang sah, lalu didapati lakinya anak gadis itu enggak lagi perawan, itu harus dibunuh. Karena itu undang-undang orang Yahudi dan hukum Taurat memang demikian. Ya, makanya orang Yahudi jangan main-main dengan adat istiadat. Karena itu sama dengan penyembahan berhala. Kalau perempuan anak-anak gadis mereka menyerahkan keperawanan dengan lelaki lain yang bukan suaminya, itu harus dibunuh. Itu undang-undang hukum Taurat orang-orang Yahudi. Ya, itu. Ini kan tandanya kamu tidak mengerti penjelasan saya. Kalau dalam Islam, kalimat ikutilah aku itu bukan untuk menyembah, karena Allah SWT menyuruh menyembah bukan dengan cara melakukan perintah-perintahnya, bukan tentang cara itu, bukan dengan cara itu, dengan cara hukum-hukum yang diterapkan sesuai dengan hukum Taurat itu, itulah menyembah, bukan tentang itu. Tapi menyembah dalam Islam adalah Allah SWT berfirman, sembahlah aku dengan cara mendirikan masjid dan sholat 5 waktu, itu menyembah yang dilakukan oleh Allah SWT. Tanpa kalimat sembahlah aku dengan cara itu, maka Islam tidak bisa menyembah. Berbeda sama Kristen, tanpa kalimat menyembah, tanpa kalimat Yesus berkata sembahlah aku, umat Kristen sudah bisa menyembah. Kenapa? Karena umat Kristen, Yesus mengajarkan menyembah itu yang berbeda sama apa yang dilakukan oleh Islam. Karena Yesus menyuruh kita menyembah dengan cara melakukan perintahnya, yaitu hukum kasih. Karena kalau kamu sudah hidup dalam hukum kasih, kamu tidak hidup benar. Sedangkan kalau hidup di dalam hukum muslim, belum tentu kita sudah benar.
Melainkan kita harus sholat dulu supaya kita bisa menghapus dosa kita. Tapi kalau hidup di dalam hukum kasih kita telah benar. Itu perbedaannya penyembahan dalam Islam dan Kristen. Jangan ngarang-ngarang JJ ya. Apa memang seperti ini rata-rata umat Kristen ini suka ngarang bebas, suka menipu ya. Emangnya Yesus membatalkan hukum Torah? Ya JJ, apakah kau juga lupa bahwa di dalam buku Biblos kamu itu tercatat bahwa pesundal bakti itu dikuduskan pasundalnya ya. Jadi jangan ngarang-ngarang kau. Yesusmu sendiri tidak membatalkan hukum Torah. Kau itu bukan pengikut Yesus, bukan pengikut Torah. Kalau Yesus itu pengikut Torah, kamu pengikut bapak segala dusta Saulus. Karena Yesus tidak membatalkan hukum Torah. Selama langit dan bumi ini belum lenyap, tidak akan ditiadakan walaupun setitik dari hukum Torah. Jadi biar kamu cepat paham ya JJ, jangan jadi pengarang bebas saja. Gak usah mengarang kau demian. Tuhanmu yang bernama Yesus itu sendiri memerintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah ya, dengan segenap jiwa ragamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap tenaga dan kekuatanmu. Itu hukum yang terutama. Jadi kau jangan mengarang-ngarang. Wajar Yesus tidak menyuruh menyembah dia, karena memang Yesus itu bukan Tuhan, bukan untuk disembah. Tapi Yesus menyuruh menyembah hanya kepada Allah dengan menggunakan akal budimu, kecuali kamu tidak punya akal budi ya, kecuali kamu tidak punya jiwa. Mungkin karena kamu bukan pengikut Yesus, kamu bukan pengikut Torah, tapi kamu pengikut bapak segala dusta Saulus. Bahasamu gua sukar banget untuk memahaminya. Sila perbaiki bahasamu. Kok bahasa orang JJ, bahasa buku Biblos kamu aja kamu nggak paham. Yesus sendiri mengatakan, sebab ada tertulis, engkau disuruh menyembah hanya kepada Allah, kepadanya sajalah kamu berbakti dengan segenap jiwa ragamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Itu Yesus mengatakannya di Lukas 4 ayat 8. Itu aja kamu nggak mengerti. Dengarlah orang Israel. Hukum yang terutama itu disuruh menyembah hanya kepada Allah. Itu menurut Yesus. Sedangkan buku Biblos kamu aja kamu nggak paham, kamu nggak mengerti. Karena kamu bukan pengikut Yesus, tapi kamu pengikut bapak segala dusta Paulus yang menuhankan Yesus. Yesus hanya menyuruh menyembah hanya kepada Allah. Kepada Allah sajalah kamu berbakti dengan segenap jiwa ragamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Kecuali kamu tidak mempunyai akal budi, JJ. Jadi jangan mengarang-arang. Sudah saya kasih ayatnya di atas sana, Yohanes 4 ayat berapa tadi itu. Yesus berkata, Allah itu roh, barang siapa menyembah harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, berbeda sama Allah Islam itu. Bagaimana menyembah dalam roh dan kebenaran itu? Ya, itu mengikuti ajaran-ajaran Yesus itu. Tentang ajaran apa? Ajaran kasih. Ajaran kasih itu adalah ajaran roh dan kebenaran. Ketika Yesus berkata, ikutilah aku, dengan jelas-jelas Yesus telah berkata, sembahlah aku. Karena mengikuti ajaran Yesus adalah menyembah. Bukan seperti Islam menyembah dengan cara sholat 5 waktu, dirikan masjid. Nah, kalau itu memang jelas harus dikatakan dulu, sembahlah aku. Baru bisa. Tanpa kalimat itu Islam tidak akan bisa menyembah. Berbeda sama Kristen, bro. Jadi maksudmu itu demian, Yesus itu pembohong atau buku Biblos kamu yang pembohong? Bahwa di dalam buku Biblos kamu dikatakan bahwa roh itu adalah ciptaannya Allah. Silakan kamu baca di Zakaria 12 ayat 1 ya. Jadi yang jadi pertanyaannya, mana yang benar? Apakah buku Biblos kamu yang pelin-pelan, yang sudah diganti-ganti, atau Yesus yang pembohong?
Silakan dijawab demikian ya. Yesus itu menyuruh hanya menyembah kepada Allah. Sebab itu ada tertulis kata Yesus. Tapi nggak tahu tertulis di mana ya. Entah di longkang kali. Dan hanya kepada Dia sajalah kamu berbakti dengan segenap jiwa raga kamu, dengan segenap akal budi kamu. Kecuali kamu nggak punya akal budi, maka kamu menyembah Yesus karena kamu pengikut bapak segala dusta Paulus. Kalau pengikut Yesus ya harus menyembah Allah dengan segenap jiwa raga, dengan akal budi kamu, dengan segenap kekuatan kamu. Dan hukum yang terutama itu ialah Tuhan Allah itu, Tuhan itu Esa. Hanya kepada Dia sajalah kamu berbakti. Itu perkataan Yesus. Bagaimana kamu menyembah Tuhan itu yang hingga bisa kedengaran suaranya, yang hingga bisa berinkarnasi, yang hingga pernah wujud, yang hingga pernah memberkati, yang hingga pernah berinteraksi, yang hingga pernah ada teofani, yang hingga pernah wujud untuk kapasitas sebagai sesuatu yang kelihatan, yang bisa menyelamat di akhir zaman. Bagaimana kamu menyembah Tuhan kalau kamu hingga ada tanda-tanda bukti itu bahwa itu Tuhan? Silakan. Itu kan menurut kamu, Jiji. Tapi menurut Yesus itu memang Allah itu tidak bisa dilihat. Mendengar suaranya pun tidak. Ya. Jadi kamu kalau mau buat pernyataan itu, Jiji, ya hati-hati kalau sama saya. Pernyataan kamu itu nanti akan saya buat nabokin muka kamu sendiri. Yesus sendiri mengatakannya, ya. Bapa yang mengutus aku, Dialah yang akan menjadi saksiku. Kamu tidak pernah melihat wajahnya, mendengar suaranya pun tidak. Maksud kamu Yesus itu pendusta ya, JJ? Atau pembohong? Gitu maksud kamu? Silakan, JJ. Perkataan Yesus itu adalah perkataan alegoris. Anda tahukah perkataan alegoris? Alegoris itu ialah Yesus berkata-kata bersaksi tentang Bapa, padahal Yesus itu adalah Bapa. Itulah perkataan alegoris. Ya, kamu belajar dulu ya. Oke. Gak usah mengarang, JJ ya. Tunjukkan aja ayatnya kalau Yesus itu mengatakan itu perkataan alegoris. Kalau sama saya nggak usah ngarang. Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 5 ayat 37, Bapa yang mengutus aku. Tahu nggak? Berarti Yesus itu utusan Bapa. Dia yang akan menjadi saksiku. Kamu tidak pernah melihat wajahnya, mendengar suaranya pun tidak. Jadi kalau kamu itu mau diskusi sama saya, nggak usah jadi suka pembohong. Bahkan kamu suka mengingkari isi buku Biblos kamu sendiri, ya. Yesus sendiri mengatakan, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, ya. Dan hanya kepada Dia sajalah kamu berbakti. Itu juga alegoris. Berarti surga dan nerakanya Kristen itu alegoris juga. Belajar dulu ya, JJ, biar kamu cepat pinter. Kalau kamu itu mau pinter, kamu jadilah pengikut Yesus yang sejati. Jangan jadi pengikutnya bapak segala dusta Paulus, ya. Ya, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dan menyaksikan diskusi ini. Dan jangan lupa buat teman-teman, saudara dan saudariku semuanya, jangan lupa subscribe-nya ya, karena secara tidak langsung saudara dan saudariku sudah beramal secara bergotong royong atau beramal bersama-sama. Karena insya Allah jika channel ini direstui oleh Allah, 60%-nya akan disumbangkan untuk yatim piatu dan panti jompo. Dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhiru kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.